Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninur Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari formulir. Apa itu formulir? Menurut Winardi, dalam buku Asas-Asas Manajemen tahun 2000 menyebutkan bahwa pengertian formulir adalah sehelai kertas cetak yang menyediakan ruang untuk dimuat catatan-catatan informasi atau instruksi yang akan diteruskan kepada individu, departemen, ataupun perusahaan. Sehingga formulir adalah kertas yang dicetak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Format tersebut kemudian bisa diisi sesuai dengan jenis informasi yang diperlukan oleh orang ataupun perusahaan yang membuat formulir tersebut. Nah, biasanya formulir ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada bagian kepala atau pembuka, bagian badan atau isi, dan juga bagian ekor ataupun penutup. Bagian kepala ini biasanya berisi tentang nama, alamat, dan kontak, juga nomor telepon lembaga, institusi, ataupun perusahaan yang mengeluarkan formulir tersebut. Dan ada bagian isi. Bagian isi formulir biasanya diawali dengan instruksi atau pengisian formulir, kemudian dilanjutkan dengan tabel, isian, atau format apapun dari formulir, yang kemudian format tersebut diisi sesuai dengan data yang diinginkan berdasarkan dengan aturan dari instruksi pengisian. Yang terakhir kan ada bagian penutup. Nah, bagian penutup ini biasanya berisi tempat dan waktu pengisian formulir, nama lengkap pengisi, dan juga tanda tangan pengisi formulir. Selanjutnya ada beberapa jenis formulir berdasarkan sumbernya. Di antaranya yang pertama yaitu formulir yang dibuat dan disimpan oleh organisasi. Yang kedua, formulir yang dibuat oleh organisasi tetapi dikirim dan disimpan oleh pihak luar organisasi. Yang ketiga, formulir yang dibuat oleh pihak luar organisasi tetapi diterima dan disimpan oleh internal organisasi. Lalu, apa saja sih fungsi formulir? Nah, beberapa fungsi formulir diantaranya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan suatu informasi tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi dari diri Anda. Contohnya saja, formulir untuk mendaftar pada acara seminar atau pelatihan. Biasanya ada pertanyaan mengenai nomor handphone. Informasi ini diperlukan dan dicari oleh pihak panitia agar mudah saat ingin menghubungi peserta jika ada informasi terbaru. Yang kedua ada mengumpulkan data-data yang sama agar lebih mudah dalam mengelompokkan pengisi formulir. Contohnya, formulir acara penjelajahan alam atau pendaftaran anggota pencinta alam. Nah, dari formulir tersebut, panitia bisa mengelompokkan peserta berdasarkan riwayat penyakit atau fobia sehingga lebih mudah mengontrol atau menempatkan mereka. Yang ketiga ada dapat dijadikan sebagai bukti fisik. Formulir juga sangat dibutuhkan sebagai bukti fisik. Misalnya, saat membuat laporan pertanggungjawaban atau bukti fisik jika seorang pernah mendaftarkan diri. Yang keempat, merekam suatu bukti dari transaksi. Apabila formulir digunakan dalam dunia transaksi atau jual beli, maka formulir bisa menjadi alat bukti terjadinya transaksi. Yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan pemesanan atau pengiriman barang. Ini bisa terjadi saat formulir digunakan oleh penjual online shop atau penjual yang melayani berbagai konsumen dari berbagai kota. Dari formulir tersebut akan tertera jelas siapa yang membeli dan apa, dan beserta lengkap dengan alamatnya. Selanjutnya ada manfaat formulir. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk yang pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Jadi, dalam formulir, setiap orang yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi membutuhkan tanda tangan atau paraf sebagai bukti pertanggungjawaban pemakaian wewenang atas pelaksanaan transaksi yang terjadi. Yang kedua ada untuk menentukan data bisnis perusahaan. Semua data yang diperlukan untuk identifikasi transaksi direkam pertama kali dalam formulir.
Yang ketiga yaitu untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Jadi, semua perintah pelaksanaan suatu transaksi perlu ditulis dalam suatu formulir untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Dan yang terakhir, mohon maaf tidak saya catat, yaitu menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi yang lain. Sekian penjelasan tentang pengertian formulir dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.